Baik, perkenalkan kami bertiga ingin mendiskusikan hasil dari proyek kami tentang UAS Lab Jaringan Komputer. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Sufadil dengan NIM 119. Selanjutnya ada Ferdi Farizi Hairul dengan NIM 80. Bintang Aulia dengan NIM 231401074. Nah, baik. Di sini kami akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya untuk menjalankan VirtualBox dengan Ubuntu dan lain-lainnya dengan menghubungkannya ke router OS. Kemudian di sini kita harus download OS terlebih dahulu, yaitu Ubuntu. Sebenarnya bisa apa saja, tapi kami memilih Ubuntu, Linux, Ubuntu. Nah, kalian bisa download di websitenya, yaitu Ubuntu. Bisa download. Kemudian yang perlu download juga ada Mikrotix, router OS-nya. Bisa di-download juga. Nah, setelah itu, jika kalian sudah punya VirtualBox, bisa langsung masuk aja ke VirtualBox. Nah, di sini kita bisa bikin new untuk menambahkan file router OS-nya. Nah, di sini kita bisa berikan nama bebas, misalnya Mikrotik router OS. Nah, di sini kita bisa pilih ISO-nya. Nah, bisa kalian pilih file ISO yang telah kalian download tadi. Kemudian di sini kita akan langsung saja enter. Nah, sudah terbuat. Jadi sebelum kita masuk, kita pergi ke setting terlebih dahulu. Di bagian setting bisa pencet ke network. Nah, bagian adapter yang pertama kita ganti dari NAT menjadi bridge adapter. Kemudian kita nyalakan untuk adapter kedua dan diganti menjadi internal network. Kemudian kita pencet OK. Nah, begitu juga dilakukan untuk OS Ubuntu-nya. Bisa dilakukan seperti yang tadi, dan di sini kami sudah melakukan penginstalan untuk OS Linux Ubuntu-nya di sini. Nah, kemudian pada Mikrotiknya, router OS-nya bisa kita hidupkan. Nah, di sini sedang booting. Nah, pada tampilan pertama seperti ini bisa kita klik keyword A, kemudian tekan I untuk install. Nah, do you want to keep all configuration? Bisa ketik Y. Nah, kita tunggu formatting datanya selesai. Nah, ketika formatting datanya selesai, kita bisa untuk meremove file ISO yang sudah kita pilih tadi. Nah, tunggu. Oke, setelah software install, press enter to reboot. Nah, di sini kita bisa langsung remove saja disk dari virtual drive-nya. Oh ya, caranya di bagian device, optical drive, dan remove disk from virtual drive. Kemudian force unmount. Nah, setelah itu bisa tekan enter. Nah, kemudian akan berulang seperti ini.
ulang dan akan muncul tampilan seperti ini, yaitu mikrotik login. Kemudian bisa kita ketikkan admin untuk login, dan passwordnya bisa kita kosongkan. Lalu kita tekan enter saja. Nah, di sini bisa langsung kita klik enter, dan enter lagi. Nah, kemudian sudah masuk di bagian admin mikrotiknya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk melakukan IP konfigurasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi untuk router OS. Yang pertama, kita perlu mengetahui nama interface fisik yang tersedia di router OS. Untuk itu, kita gunakan perintah /interface print. Lalu kita enter. Biasanya nama interface akan muncul seperti Ether1 dan Ether2 dan seterusnya. Ether1 digunakan untuk koneksi ke internet karena akan di bridge, sedangkan Ether2 digunakan untuk LAN. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi IP untuk LAN. Untuk itu, kita akan tambahkan IP address ke Ether2. Kita gunakan command IP address address sama dengan 192.168.88.1 prefix 24 interface sama dengan Ether2. Enter. Setelah itu, kita akan aktifkan DHCP client di Ether1 untuk mendapatkan IP dari internet. Untuk itu, kita gunakan command IP DHCP/client add interface sama dengan Ether1 disable sama dengan no. Enter. Selanjutnya, kita akan konfigurasi NAT agar LAN bisa diakses internet. Untuk itu, kita gunakan command IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT out dash interface dash interface spasi OUT dash interface sama dengan Ether1 action sama dengan MASQ UE RADE. Enter. Selanjutnya kita buat IP pool untuk DHCP server. Itu kita gunakan IP pool add name sama dengan DHCP underscore pool. Ranges 192.168.88 10 sampai 192. 10 dash 192 168 88 100. Enter.
Selanjutnya kita tambahkan DHCP di server Ether 2 untuk klien Linux. Untuk itu kita gunakan command IP DHCP-server spasi add spasi name sama dengan DHCP1 interface Ether 2 interface sama dengan Ether 2 address dash pool interface sama dengan Ether 2 spasi address garis tengah pool sama dengan DHCP_pool. Spasi disable sama dengan no. Enter. Selanjutnya, kita akan tentukan konfigurasi jaringan DHCP, gateway, dan DNS untuk klien. Untuk itu gunakan command IP DHCP garis tengah server spasi network spasi add spasi address sama dengan 192.168.88.0 prefix 24 spasi gateway sama dengan 192.168.88.1 spasi DNS garis tengah server sama dengan 8.8.8.8. Enter. Setelah itu kita atur router OS agar bisa resolve domain. Digunakan command IP spasi DNS spasi set spasi servers sama dengan 8.8.8.8, 1.1.1.1 spasi allow garis tengah remote titik tengah garis tengah request sama dengan yes. Setelah itu enter. Dengan ini menerima IP, gateway, dan DNS dari penyedia internet. Pastikan Ether 1 sudah terhubung ke jaringan yang menyediakan DHCP. Jika semua langkah sudah dilakukan, klien yang terhubung ke Ether 2 akan mendapat akses internet melalui router OS. Selanjutnya, bisa kita lanjutkan ke Ubuntu. Baik, di sini kita akan membuka OS Ubuntu-nya. Untuk bagian pengecekan jaring, uji coba koneksi akan saya berikan ke teman saya. Baik, sembari menunggu interface dari Ubuntu, kita bisa cek interface dari IP-nya.
Baik, setelah tampilan seperti ini bisa kita login dari Ubuntu-nya, masukkan password. Sekarang kita akan langsung testingnya lewat komen dulu. Kita masuk ke komen. Oke, yang pertama kita cek dulu apakah IP-nya udah dapatkan. Pakai komen IP editor show. Oke, sepertinya sudah dapatkan. Lalu kita testing IP router ke router LS-nya, yaitu dengan cara ping 192.168.88.1. Oke, nah sepertinya sudah berhasil menghubungi router OS-nya. Selanjutnya kita tes DNS-nya dulu guys. Kita ping www.google.com. Oke, nah ini sudah berhasil untuk tes DNS-nya. Langsung kita tes akses internetnya lewat ping 8.8.8.8. Oke, better. Oke, untuk akses internet kita sudah berhasil di sini. Kita bisa langsung coba untuk akses web browser di Firefox, guys. Kita melakukan testing dan akses internetnya. Kita langsung buka aja Firefox untuk tes membuka contoh website. Sini kita langsung coba aja buka Facebook, guys. Nah, kita sudah masuk ke website Facebook. Nah, paling sampai sini saja hasil dari kerja kelompok kami mengenai untuk UAS lab jaringan komputer. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.